menurut Abang nih bagaimana nih? Iya. Mampukah PKS menggerakkan hati Iya. hati mereka untuk Jangan-jangan mengambil Bu Suryani untuk gedein kue yang di Batam tadi. iya itu tuh. Ya, makanya salah satunya saya sebutkan tadi kan, kenapa kami dan wanita yang lain memilih Bu Suryani. Salah satunya adalah kekuatan dan perempuan. Perempuan tuh makhluk Allah yang kuat. The power of mama. Iya betul. Di belakang suksesnya lelaki kan ada perempuan. Iya, setuju. Dan setia, itu kan lebih setia daripada laki-laki. Tapi laki setia juga. Tapi kadang-kadang tergoda. Jadi itu yang pertama gitu, kita sasar itu. Kemudian juga sebagian masyarakat itu apatis terhadap politik. Iya. PR dari partai politik adalah yang PR pertanyaan masyarakat, apa manfaat partai buat masyarakat? Itu pasti ada. Karena sebagian masih punya stigma negatif. Partai paling korupsi. Partai nanti paling datang menjelang pilkada, menjelang pileg, setelah itu lupakan, sudah duduk lupa berdiri, ya kan? Itu. Sehingga inilah yang coba kami hadirkan, bahwa PKS benar-benar ingin hadir di masyarakat. Tidak hanya untuk sesaat, ketika ada maunya datang dekat-dekat, ketika tidak ada pilkada jauh-jauh, tidak. Sehingga kami terus khususnya anggota Dewan PKS selama 5 tahun ya apa yang kita bisa untuk masyarakat kita masyarakat itu. Dan yang ketiga adalah ya tentu saja prosentasenya kan besar milenial. Nah itu gimana Bang? Ya, Kan termasuk besar Bang ya? Besar ya, Benar, apalagi di Batam kan perkotaan. Walaupun tidak sebesar di Jawa ya, yaitu makanya pendekatan kepada milenial itu sangat penting. Itu karena apa gimmicknya Bang? Ya, Gimmicknya buat teman-teman muda, anak milenial yang memang udah punya hak pilih nih tahun ini. Milenial kan cirinya independen. Oke. Dia punya keinginan sendiri, tidak bisa diatur-atur. Idealisme tinggi ya. Ya, harus kita dekatkanlah hobinya, misalnya apa? Hobinya gowes ya, kita dekatin dengan gowes. Hobinya apa? Sekarang apa ini game mungkin ya, walaupun banyak ini kan PUBG. Tapi harus Mobile Legend. Kemudian kami juga mungkin akan melakukan flash mob. Dan itu salah satunya untuk menarik ya. Hal yang banyak hal ide-ide di tim kreatif kami. Ya mungkin sekali-kali undang ketua tim ses dari PKS mungkin. Boleh. Tapi kan sekarang nggak bisa Bang, mau flash moban ya kan? Iya betul. Oh ya, tantangan kita sekarang COVID. Iya. Jadi saya meminta kepada masyarakat untuk juga taat kepada protokol COVID yang oleh pemerintah. Dan juga oleh karena itu ini pilkada yang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain ya, secara pemilu ya. Ya, makanya untung kita ada teknologi ya, itu bisa menjangkau dari masyarakat itu ya. Sehingga itu salah satu yang strategi yang akan kita lakukan. Iya. Berarti tadi kalau mau mendekati milenial berarti Pak Isdianto dan Bu Suryani harus banyak gowas nih sama teman-teman anak muda Batam ya. Sama games ya. Sama nge-games ya. Betul. Iya kan Bu Suryani bikin PUBG itu. Seru juga tuh. Gitu. Oke. Bang Raden ya, kalau ngomong koalisi ya, sekarang kita jadi ngomong koalisi. Agak seru kemarin yang di Kepri di Batam itu seru sekali. Apa sih strategi PKS ketika membangun koalisi? Mungkin tadi sempat disinggung dikit ya. Mungkin bisa diulangi lagi ya, bagaimana strategi PKS tahun ini membangun koalisi dengan partai-partai lain. Iya. Yang pertama ya mungkin kita kesamaan ya pasti semua partai akan melirik jumlah partai yang kursinya banyak. Ya itu. Itu yang pertama. Kalau kami punya standar sebenarnya mudah. Yang pertama adalah rekomendasi dari partai yang lain. Kalau tidak cukup, itu dibutuhkan kan. Kemudian survei, hasil survei itu dua hal ini. Dan oleh karena itu ini yang kita sampaikan. Dan kemudian saya DPP mengisyaratkan tidak bisa hanya satu calon saja pasangan untuk dipropos keluar minta tanda tangan, tidak bisa.
kami minimal 2 pasangan calon. Jadi ketika kami berkomunikasi dengan kandidat A, kemudian kami berkomunikasi dengan kandidat B, yang A tidak baper. Karena kan dari awal kami minimal 2 pasang. Kalau ada 3 pasang kita ajukan. Dari awal memang diajuin 2 ya? Minimal 2. Minimal ya. Kalau ada yang 2. Kalau ada yang 3. Nah, dan DPP tidak mau hanya 1. Iya, diberi opsi pertimbangan yang lain. Iya, benar. Dan dicek benar-benar tadi rekom partai yang lain kalau tidak cukup, kemudian hasil survei, kemudian tingkat keterkenalan juga, dan juga biaya operasional. Saya terbuka. Di PKS tidak ada mahar, tetapi biaya pemenangan harus kita tanyakan. Buat spanduk berapa Mbak? Ya sekarang itu kan itu butuh biaya. Makanya kemarin yang di Merauke sempat viral ya. Iya, yang mana tuh? Merauke yang kemarin calon bupati. Oh iya, di Merauke. Iya. Itu untuk biaya atribut pilkada ya. Iya. Contohnya gitu ya, Bang. Iya. Realistis ya. Iya. Iya. Iya, udah udah 50 menit. Diingetin terus nih. Serius cepet banget ya. Kirain masih banyak mau ditanyain. Masih banyak ini yang mau ditanyain. Kita belum selesai loh Bang. Kita masih banyak mau nanya ini. Ya. Belum nanti dari yang netizen. Ada tanya kan? Ada pertanyaan kan? Sambil disiapin ya. Oke. Bang, terus kalau ngomong koalisi berarti paling tahun ini memang nggak ada milih-milih gitu ya Bang. Karena kita melihat PKS di beberapa daerah termasuk di Kepri itu termasuk yang jarang dengan PDI. Ini saya sebut aja PDI misalkan. Mengapa PKS itu sedikit berkoalisi dengan PDI Bang gitu loh? Kalau bisa lihat histori, kami 5 tahun lalu mendukung pasangan sah, Surya Ansar, gitu. Dan kami pada saat ini juga mengusahakan berkomunikasi dengan partai politik semuanya tanpa kecuali. Semua partai politik saya datangin atau beliau berinisiatif untuk berkomunikasi. Tetapi untuk mendapatkan ACC dari DPP kan jalannya panjang, Mas. Kecocokan pasangan juga yang kita propose dari bawah belum tentu juga mulus di atas. Jadi memang tidak ada kebijakan tadi, kita nggak dengan PDI, itu memang nggak ada. Nggak ada. Memang kami berteman. Berproses ya. Kami berteman dengan semua partai, khususnya kalau berbicara Kepri ya, dan dekat. Kalau lihat presentasi partai politik di Kepri kan dari 4 pimpinan tuh, ketuanya PDIP, kemudian nomor 2 dari Golkar, kemudian 3 PKS, Nasdem. 4 pimpinan ini alhamdulillah kompak. Tidak saling, ini masih kompak bisa bekerja sama. Artinya sebenarnya partai itu sarana, dan kompetisi ini sebentar. Jangan sampai kompetisi sebentar, setelah itu baper terus ya itu. Ya namanya kompetisi gitu. Ya. Ini mau pertanyaan dulu? Oh boleh pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu ya. Dari Lucky Saputra. Mau tanya Pak, kenapa isu agama selalu dibawa ke politik, apalagi jelang pilkada sering digoreng? Gimana menurut Bapak? Ya, ini kembali lagi persepsi. Mungkin Bang tadi stigma tadi Bang ya. Bang Raden mungkin bisa bisa jelasin. Maksudnya apa? Pertanyaan gini. Mau tanya Pak, kenapa isu agama selalu dibawa ke politik? Ya kan? Iya. Apalagi jelang pilkada sering digoreng. Gimana menurut Bapak? Gitu. Ini pertanyaan dari netizen Pak, dari netizen. Iya. Oke. Ya, terima kasih dari Bang Lucky Saputra ya. Iya, jadi di kita ini memang kalau pilkada ini terus terang ini tugas juga dari penyelenggara, panitia, juga partai-partai politik untuk memberikan pencerdasan. Jadi sesungguhnya konsentrasi pilkada ini kan sudah rutin setiap 5 tahun sekali. Kemudian negara kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika, itu semua 6 agama diakui di negara kita. Tapi memang tidak semudah memberikan pencerdasan tentang politik ini. Politik ini itu seiring dengan tingkat ekonomi. Ekonomi kalau di negara maju biasanya akan ketika politiknya akan lebih dewasa. Karena garis kemiskinan kita masih besar. Jadi untuk membawa politik yang elegan itu memang PR negara ini. Salah satunya adalah isu agama. Padahal
kami juga di daerah-daerah itu tadi disebutkan di Indonesia Timur, kami dengan yang bukan Islam juga tidak masalah selama komitmen untuk masyarakat ya. Jadi memang inilah kadang-kadang ini bahwa kita tidak boleh menjelekkan pasangan yang lain, tidak kejelekan pasangan yang lain, termasuk isu agama, karena negara kita cukup sensitif tentang agama. Jadi saya menghimbau kepada para tim ses masyarakat, ya isu agama ini sebenarnya ini keyakinan kita sendiri dengan yang Tuhan kan, yaitu jadi isu-isu agama sebaiknya dikesampingkan. Lebih keunggulan itu aja, visi misi keunggulan pasangan calon itu saja mungkin. Iya. Ya mungkin untuk edukasi juga teman-teman Tribuners ya, Bang. Kalau sebenarnya kalau PKS sendiri kan ini partai sebesar PKS ini visi misinya itu apa sih sebenarnya? Visi misi partai lah. Iya. Tadi sampaikan ada mengokohkan partai dakwah untuk melayani bangsa. Oke. Kan dakwah itu tadi dua hakikatnya, menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu kejahatan. Itu. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan lagi. Pertanyaan dulu. Ojan Suhar, menurut Pak Hari, cara ampuh apa sih yang harus dilakukan para calon untuk menang di pilkada kali ini? Berhubung lagi pandemi kan agak susah buat kampanye. Gimana strategi partai? Oh, ini jangan-jangan Ojan tim sukses sebelah ya. Cara ampuh apa sih yang dilakukan para calon untuk menang di pilkada? Jadi ya alhamdulillah sekarang ada gadget, itu memudahkan sebetulnya. Hampir semua permasalahan hidup kayaknya di gadget. Jangan-jangan HP kita udah tiap hari ratusan kali diusap-usap kan? Itu karena bangun tidur itu memudahkan. Jadi salah satunya makanya ingin dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah lewat gadget ya, lewat medsos kan. Tetapi sekali lagi memang ada kendala, yaitu 70% masyarakat memilih adalah people intensive. Mudah-mudahan masyarakat paham bahwa kondisi COVID, kalau ada pertemuan juga harus protokol kesehatan, terbatas saja. Lebih baik setelah itu baru dimainkan di medsos. Itu lebih selamat. Karena bagaimanapun pesta demokrasi itu harusnya gembira kan? Betul. Jangan sampai pesta ini kemudian mengabaikan nyawa. Itu makanya inilah strategi tim ses masing-masing lah untuk bisa masyarakat mau memilih ini. Ya itu tadi kan sudah ada survei tadi, people intensive ketemu, tapi karena COVID kita harus menghormati karena nyawa itu lebih penting. Iya. Terus ini Bang. Bang, kemarin dari kader-kader PKS ini sendiri kan memang dibikin fakta integritas ya, untuk jangan sampai kampanye hitam begitu. Ya, black campaign, angkat-angkat isu sara. Nah itu. Nah apakah kader-kader ini juga ada komitmen atau kontrak politik? Dibuat kontrak politik nggak khusus masyarakat Kepri gitu? Atau Karimun nanti di Lingga gitu. Jadi fakta integritas itu sebetulnya bukan PKS saja, semua pasangan calon itu ada fakta integritas. Kalau itu persyaratan di KPUD. Itu. Dan oleh karena itu juga kami sejak awal pilkada yang lalu sudah menjadi tabiat dari PKS untuk jangan sampai terlibat kampanye hitam. Menjelek-jelekan, membuka aib. Karena aib itu tidak boleh disebarkan, gitu kan, keburukan orang lain, apalagi di depan publik, apalagi ada undang-undang ITE. Itu. Jadi ini juga sebagai makanya di PKS itu ada proses kaderisasi. Kaderisasi adalah yang ngaji setiap pekan. Nah, salah satunya nilai kebaikan, salah satunya jangan menjelekkan orang lain. Jangan mengumbar aib. Jadi itu menjadi karakter kader PKS itu. Gitu. Tapi kalau lihat di sosmed nih, Bang, aduh. Yang ramai itu yang jelek-jelekin calon yang lain itu loh. Faktanya gitu loh, Bang. Iya, betul. Makanya saya sampaikan tadi, itu tugas partai politik dan penyelenggara. Penyelenggara untuk bisa mendewasakan masyarakat. Tapi seiring dengan itu tadi, tingkat ekonomi naik, pendidikan juga mayoritas akan naik, dan nanti akan kedewasaan berpolitik itu akan seiring akan berkurang seperti itu. Jadi PR kita ya, karena ekonomi juga kita masih apalagi sekarang kan itu menjadi tantangan bagi kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau
janganlah menjadi mengumbar aib pasangan lain. Ya. Siapa orang yang tidak punya kelemahan? Iya, Kita, betul. saya itu pasti ada kelemahan, Semuanya punya kelebihan juga ada itu Iya, ya. iya. Lebih baik kelebihan yang di. Iya. Tapi black campaign, negatif campaign di sosmed itu luar biasa. Iya. Itu. Kita pandemi ini kalau untuk pandemi ini gara-gara sosmed itu juga membantu. Semoga aja pemerintah jangan memblacklist Facebook sama Instagram aja, bahaya nggak bisa kampanye. Iya. Nah itu salah satunya tugas Bawaslu kan. Iya. Betul, panitia. Mungkin sebenarnya bukan dari tim ses atau pemenangannya, tapi dari netizen yang ini yang ngefans sama partainya Pak, atau sama orang tokohnya. Kadang-kadang dia merasa memiliki partai atau kepasangan itu lebih-lebih lagi. Iya, Ya, ingin memenangkan itu pertarungan itu, makanya harus perlu kedewasaan. Tugas kita sebenarnya. Tugas saya juga Mbak itu juga untuk. Betul. Sama penyelenggara ya. Iya, Karena betul. salah satu variabel kerawanan pilkada tahun ini salah satu itu Black media online, Media sosmed, sosial Iya, media. gampang banget ya secara. Tinggal jari yang bergerak Iya. Pak. Betul. Makanya saya sering bikin meme kan. Jaga hati, jaga diri, jaga jari. Jaga jari. Betul. Jaga hati, jaga diri. Nah jaga nih jari. banyak yang nanya ya. Ini Riasya. harus diakomodir nih, kalau enggak bahaya nih. Riasya Andriana. Pak, kenapa kali ini PKS yakin untuk memberikan kadernya sebagai cawagup, padahal biasanya PKS kan mendukung, tidak memberikan paslon. Oh Iya. iya. Inilah PKS Kepri lagi luar biasa nih tahun ini. Jadi sekali lagi ini karena Allah sudah memberikan amanah pertambahan kursi, maka Allah juga memberikan amanah lagi, yaitu mengusung calon dari kader. Ya, itu tadi, semakin banyak kursi, daya tawarnya semakin besar itu. Kemudian kami juga ingin kan punya platform visi misi partai. Nah, ketika kader PKS menjadi pimpinan di sebuah daerah atau provinsi, harapannya visi misi untuk membuat kebaikan masyarakat itu terrealisasi. Janji-janji PKS ketika pileg terrealisasi dengan eksekutif. Eksekutif kan eksekutor lebih mudah. Kalau legislatif kan ngomong aja nih, partai ngomong aja pokoknya itu. Jadi eksekutif itu lebih strategis membuat kebijakan publik gitu. Itu alasannya Riasya. Iya. Ada lagi? Ada. Sukarman, mengapa kami harus memilih kader PKS ini untuk menjadi pemimpin kami di Kepri? Karimun dan Lingga. Nah, ini langsung to the point ini. To the point. Intinya ada ngapain saya harus milih kader PKS ini? Atau mengapa saya harus pilih Bu Suryani? Ya sekali lagi kami mengharapkan masyarakat Kepri itu memilih calon-calon dari internal PKS adalah untuk bisa membuktikan janji kami bahwa kami peduli kepada masyarakat. Dan di visi misi ada, itu harus diaktualisasikan, harus dibuktikan di masyarakat janji-janji itu. Dan ketika janji itu bisa dibuktikan, ya seharusnya harus jadi kepala daerah. Salah satunya itu. Ya. Di legislatif juga ada, walaupun perannya tidak sebesar eksekutif. Iya, kalau eksekutif ya bisa mengeksekusi. Ya, betul. Dan kami sudah terbiasa komitmen terhadap janji. Itu. Dan juga sepanjang tahun kami juga selalu turun kepada masyarakat, walaupun tidak ada pilkada. Mudah-mudahan dengan jadi kepala daerah lebih lagi bisa memberikan manfaat. Mantap. Sebenarnya itu pertanyaan saya terakhir nih. Tapi udah ditanyain Sukarman. Tapi ya kita akomodir lagi nih. Saputra Pak, nih sekali lagi Pak. Saputra. Menurut Bapak, pemilih milenial itu lebih suka politik seperti apa sih Pak? Iya betul. Jadi tantangan dari partai politik, tantangan bagi kandidat untuk bisa menarik kalangan milenial. Ya salah satunya adalah biasanya para milenial itu independen dan juga punya ide-ide. Dan juga dia punya kreativitas, sehingga para kandidat, para partai politik harus bisa merayu. Salah satunya adalah supaya kreativitas para milenial itu bisa terakomodir. Makanya ketika menjadi kepala daerah, maka akomodir kebijakan program-program pemerintah untuk mengakomodir hobi, kebiasaan, habit daripada milenial.
Oke. Harus support teman-teman Teman milenial Iya, ya. Karena yang paling banyak apatis juga dari teman-teman milenial Betul, ya. betul. Iya, betul. Yang nggak rendah partisipasinya Partisipasi juga malah milenial. 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 Iya, betul. Iya. Iyalah, ayolah teman-teman Batam Kepri tahun ini tahunnya anak muda Iya. Kepri dan Batam lah. Kita sama-sama ke Iya, TPS. nyoblos. Harus kenal calon-calonnya seperti apa. Yes. Iya. Oke. Udah ya, cukup ya. Wah, ternyata Oke. yang di Instagram, mohon maaf yang teman-teman di Instagram udah mati karena Sudah kelihatannya mati, udah 1 jam. 1 jam. Oke. Karena itu bukan kita yang matiin, itu Bukan, Instagram itu yang matiin. otomatis ya. Iya, kalau di Instagram gitu, Bang. Oke, Pak. Mm-mm. Terima kasih Bang Raden, Iya, terima Bang kasih, Hari. Mbak Gita. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyain ya. Iya, kalau- Masih seru nih tadi ngobrol-ngobrol ya. Mungkin nanti pasangannya aja langsung ke sini. Nah, tuh. izin Bang Raden mungkin bisa undang Pak Isdianto dan Bu Bu Suryani. Suryani. Boleh saja. Ya, kalau Bang Iskandar juga udah ya. Iya, Nah, Bang syukur-syukur Iskandar sama udah, calonnya nanti sama-sama. yang lingga Iya, gitu. menarik betul. Oke, terima Gitu. kasih. Oh, ada ini. Seperti biasa, Ya. kita meminta tanda tangan. Iya, bukan kita ngasih kenang-kenangan ya, tapi kita minta tanda tangan. Karena Bang Raden sudah menjadi tamu Tribun Podcast. Ya. Iya. Ini kerjaan milenial. Ini kerjaan Pak. milenial. Boleh ditanda tangan, Bang? Oke. Oke. Ya, mohon izin kita undang Pak Isdianto dan Bu Suryani. Semoga nonton. Kita undang sini ya. Secara sudah sah menjadi tamu Tribun Podcast. Ajang pembuktian politik PKS di Kepri. Kepri, Kita nah. lihat ya tahun ini Apakah- bagaimana sepak terjang PKS. Iya, itu tuh. Penasaran Oke. juga kita. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih kasih, Tribuners. Tribuners, jangan lupa besok kita Besok special, spesial ya. edition. Wih. Special edition Kita spesial ulang tahun Tribun Batam yang ke-16. 16. Kita akan live streaming selama 16 jam bersama 16 narasumber inspiratif. 16 kamu 16 jam ya nih. Ya. Kita dari jam 7 pagi sampai Jam jam 11 malam. Untuk non-stop ya. Iya, untuk kalian Tribuners. Iya. Jadi kita akan undang, mohon maaf ya, kita tidak undang public figure. Tidak. Kita akan undang sosok-sosok yang menginspirasi Ya. yang ada di sekitar di masyarakat ya. Iya, ada di sekitar kita yang mungkin bisa menginspirasi dari berbagai bidang ya. Gitu. Siapa aja nanti saksikan itu, tunggu aja posternya Iya. di Instagram. Dan benar-benar kita. menginspirasi ya. Iya, benar-benar menginspirasi cerita-cerita Betul, mereka. betul. Sudah kita kurasi siapa aja kita undang. Luar biasa deh. Iya, mungkin besok Bapak bisa nonton ya. Boleh. Selamat ulang tahun kepada Tribun. Mudah-mudahan Oke. tetap berjaya. Terima Woi, kasih Pak, terima makasih. kasih, terima Bang kasih. Raden. Oke Tribuners, ketemu lagi besok jam 7 pagi kita sampai jam 11 malam besok ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan Ya. Instagram kita di follow ya Tribun Podcast. Dan juga jangan lupa dengerin kita di Spotify dan Anchor juga. Besok obrolan ini juga ada di Tribun Batam Ya, edisi besok ya. besok ada. Mm-mm. Jangan lupa baca koran kita. Oke Tribuners, Oke. Terima kasih. ketemu besok. Siap.